Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiul Anam, teknik mesin kelas R. Kali ini saya akan menjelaskan tentang heat treatment proses atau proses perlakuan panas. Heat treatment proses atau perlakuan panas adalah proses pemanasan dan pendinginan yang diterapkan pada logam atau baja paduan dalam keadaan padat agar didapat sifat-sifat tertentu. Tujuan proses perlakuan panas ini yaitu meningkatkan ketangguhan dan memperbaiki konfigurasi butir logam hasil proses pengerjaan dingin serta memperbaiki mampu mesin. Contoh, annealing menghilangkan tegangan sisa. Contoh, stress relieving memperbaiki keuletan atau duktilitas logam atau baja paduan. Contohnya yaitu normalizing. Yang keempat yaitu menaikkan angka kekerasan atau kekuatan tarik. Contohnya yaitu hardening. Yang kelima menurunkan kekerasan dan menambah keuletan. Contohnya adalah tempering. Metode proses perlakuan panas yaitu ada dua di sini. Ada 5 maksudnya. Yang pertama itu mode softening, di dalamnya adalah annealing, yaitu meliputi full annealing, normalizing, stress relieving, spheroidization. Yang kedua adalah tempering, meliputi aus tempering dan mar tempering. Yang kedua adalah metode hardening. Satu, diffusion treatment, meliputi carburizing, back carburizing, gas carburizing, dan liquid carburizing, nitrizing, dan carbonitriding, direct hardening, dan selective hardening. Hal penting dalam proses hardening yaitu proses quenching, medianya yaitu water atau air, salt water, larutan garam, oil atau oli, air atau udara, polymer queen, dan chrysogenic queen. Macam metode softening. 1. Annealing dan 2. Tempering. Annealing meliputi full annealing, normalizing, stress relieving, dan spheroidization. Yang kedua adalah tempering, meliputi aus tempering dan mar tempering. Berikut adalah grafik temperatur heat treatment proses dengan material baja karbon. Dan percobaannya yaitu full annealing dan hardening. Saya di sini akan menjelaskan perlakuan panas annealing. Annealing adalah proses perlakuan panas untuk baja karbon rendah atau karbon lebih besar 0,25% dengan tujuan untuk melunakkan struktur material dan atau menghilangkan ketidakhomogenan struktur sehingga tidak menimbulkan keretakan setelah pengerjaan dingin. Yang kedua, metode yang dilakukan adalah dengan memanaskan material pada suhu di atas titik ubah atau suhu di mana struktur material ferrit akan tertransformasi ke austenit, yaitu antara 700 derajat Celcius atau 1292 derajat Fahrenheit kurang 727 derajat Celcius atau 1341 derajat Fahrenheit. Kemudian didinginkan secara perlahan sehingga mencapai suhu ruang. Full annealing. Full annealing adalah proses annealing untuk baja hipoid tektoid atau karbon lebih besar 0,77% dan baja hiperetektoid atau karbon lebih kecil 0,77% dengan memanaskan pada suhu di atas hardening kurang lebih 50 derajat Celcius atau 122 derajat Fahrenheit di atas suhu austenit. Untuk proses normalizing adalah proses perlakuan panas yang bertujuan untuk
membawa kembali struktur baja ke keadaan normal dan memperbaiki keuletan baja. Metode yang dilakukan adalah dengan memanaskan material baja di atas suhu austenit kurang lebih 60 derajat Celcius atau 140 derajat Fahrenheit di atas suhu hardening. Kemudian didinginkan secara perlahan mencapai suhu ruang. Untuk proses stress relieving adalah proses perlakuan panas yang bertujuan untuk menghilangkan tegangan sisa. Dalam tegangan sisa atau adalah tegangan akibat adanya deformasi plastis pada proses permesinan sebelumnya. Untuk metode yang dilakukan adalah dengan memanaskan material pada suhu di bawah titik ubah atau suhu di mana ferit dan karbida dalam keadaan stabil, yaitu suhu antara 650 derajat Celcius atau 1202 derajat Fahrenheit, 727 derajat Celcius atau 1340 derajat Fahrenheit. Kemudian didinginkan dengan udara secara perlahan mencapai suhu ruang. Yang selanjutnya, untuk proses spheroidization. Proses spheroidization merupakan proses annealing untuk baja karbon tinggi atau kandungan karbon lebih kecil 0,6%. Metode yang dilakukan adalah dengan memanaskan material baja karbon tinggi pada suhu 700 derajat Celcius atau 1292 derajat Fahrenheit sampai 750 derajat Celcius atau 1382 derajat Fahrenheit dan ditahan beberapa jam, kemudian didinginkan secara perlahan pada suhu ruang. Khusus untuk material tool dan baja paduan dapat menggunakan metode dengan memanaskan pada suhu 750 derajat Celcius atau 1382 derajat Fahrenheit sampai 800 derajat Celcius atau 1472 derajat Fahrenheit dan ditahan beberapa jam, kemudian didinginkan secara perlahan. Contoh aplikasi: meningkatkan kemampuan potong pada tool dan tahan aus pada baut mesin. Sekian penjelasan tentang perlakuan panas annealing dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.